Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Kita akan dengar-dengaran kembali firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar Engkau Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Engkau selalu mengasihi kami, Tuhan. Pada saat ini juga Engkau memberikan hari yang baru buat kami. Kami percaya ada maksud-maksud Tuhan yang terbaik buat kehidupan kami di hari ini. Datanglah Engkau di tengah-tengah kami. Beracarlah Engkau seluas-luasnya dalam roh kami, Tuhan. Agar kami boleh melangkah, berjalan, berkata, dan berkelakuan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul nats kita pada pagi hari ini adalah merasa sendirian. Merasa sendirian. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Bapak Ibu bisa membaca di rumah masing-masing, tetapi saya akan bacakan ayat terakhir saja mengingat waktu. 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Tetapi aku di sini adalah Tuhan ya. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia atau mencium Baal. 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di 1 Raja-Raja mengenai Nabi Elia. Nabi Elia yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi dia menjadi takut, menjadi sendirian ketika ada ancaman dari Izebel untuk membunuh dia. Elia yang dikatakan sebagai nabi Tuhan yang sangat luar biasa. Elia yang bisa mengatakan kepada bumi ini berhenti untuk tidak turun hujan 3,5 tahun. Dan kemudian setelah itu dia berdoa untuk minta turun hujan dan turun hujan. Dan hujan pun turun. Tetapi dia juga rapuh. Dia juga takut ketika Izebel ya hanya baru mengancam dia untuk membunuh dia. Elia yang hebat, Elia yang dipakai Tuhan untuk membunuh 450 nabi Baal itu. Begitu rapuh. Begitu takut dengan ancaman Ratu Izebel tersebut sehingga dia lari menuju ke Yehuda, Betseba, dan masuk ke padang gurun sendirian selama 1 hari 1 malam menuju ke tengah-tengah padang gurun dan duduk di bawah pohon ara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Elia begitu rapuh? Karena dia merasa sendirian. Pada waktu dia di padang gurun duduk di pohon ara, Tuhan mendatangkan dia. Elia, kamu sedang apa? Dan Elia mengatakan, Tuhan, aku membela mezbahmu, aku membela rumahmu dari orang-orang yang bertujuan menghancurkan mezbahmu. Dan aku hanya sendirian di sini. Perhatikan kalimat, aku hanya sendirian di sini. Saya akan bacakan yang cukup jelas di sini adalah Tuhan mengatakan, sedang apa engkau di sini? Dan dia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawa. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Benarkah itu? Tidak. Nanti Tuhan akan menunjukkan bahwa ada 7.000 orang lagi yang tidak sujud menyembah Baal atau yang menjadi musuh Izebel, yang setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita merasa sendirian. Ya. Pada waktu kita di tengah-tengah komunitas kita, dan di pekerjaan kita, di kantor kita, kita melakukan kebenaran, tiba-tiba kita disodorkan dengan hal-hal di depan mata kita tentang integritas yang jauh dari harapan kita. Ya. Ketidakjujuran di hadapan kita,
kemudian kita merasa kecewa, dan kita merasa bahwa saya hanya sendirian saja di sini. No. Banyak orang-orang selain Anda yang punya integritas tinggi. Untuk itu bertahanlah di tempat kerjaanmu, bertahanlah di tempat usahamu jika engkau menghadapi hal tersebut. Bersikaplah bijaksana, ya, jangan putus asa atau lari dari tempat itu. Keluar dari tempat itu adalah suatu hal yang bodoh. Ya, saya banyak mendengar atau saya punya beberapa teman yang melakukan hal-hal tersebut, dan saya pikir sangat disayangkan. Kita harus menjadi garam, ya, di tengah-tengah dunia ini, dan tidak mudah itu. Ya, saya mau mengatakan ini bahwa kalau kalian merasa bahwa kalian sendirian, no, banyak orang-orang yang masih baik di dunia ini. Banyak orang berkata, contoh kata ini ya, dokter sekarang, minded, money minded, ya, berorientasi uang saja. Tetapi saya mau katakan, di tengah-tengah begitu banyaknya dokter-dokter yang berorientasi pada uang, masih banyak juga orang dokter-dokter yang melakukan profesinya dengan sungguh-sungguh. Ya, dan lain sebagainya juga. Banyak pendeta yang mata duitan, ya, dia hanya mau melayani Tuhan kepada hamba-hambanya yang berduit. Kepada orang miskin dia setengah hati atau bahkan tidak mau. Saya mau mengatakan tidak semua pendeta seperti itu. Masih banyak pendeta yang dengan tulus melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan melihat dunia ini dengan apatis. Memang dunia ini milik iblis. Ya, kalau kita lihat contoh di dalam Alkitab mengenai pencobaan Yesus, ya, dilakukan oleh iblis menawarkan, lihatlah dunia ini dengan gemerlapannya. Aku, kata iblis, akan memberikan kepadamu jika engkau, Yesus, sujud kepada aku. Dan Tuhan sangat marah dan katakan, hanya kepada akulah engkau harus menyembah iblis, ya. Jadi iblis itu punya dunia. Jadi tidak heran kalau banyak sekali hal-hal yang jauh dari integritas, kebohongan, kedengkian, tipu menipu di dunia ini. Tetapi ada domba-domba Allah di situ yang tetap bertahan, melakukan integritasnya dengan benar di tengah-tengah dunia ini. So, jangan merasa sendirian melakukan kebenaran di dunia ini. Masih banyak orang-orang yang melakukan integritas itu dengan sungguh-sungguh bersama dengan engkau. Ya, Tuhan menunjukkan kepada Elia bahwa, no, bukan kamu saja yang masih setia, bukan kamu sendiri. Jangan takut kalau kau diancam nyawamu, karena ada 7.000 orang yang masih setia kepada Tuhan, tidak menyembah Baal. Masih ada 7.000 orang yang masih setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, jika engkau menemui hal-hal yang tidak benar dalam integritasmu dan pekerjaanmu, bertahanlah. Minta doa kepada Tuhan, bersikap bijaksanalah di situ, dan jangan hanyut di dalamnya. Engkau harus menjadi garam di tengah-tengah pekerjaanmu. Engkau harus menjadi garam di tengah-tengah kehidupanmu. Ya. Selamat berkarya, selamat menjadi bijak. Engkau tidak pernah sendirian. Amin.